Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Channel ini akan terus mengupdate informasi-informasi seputar tenaga honorer P3K dan pegawai negeri sipil. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan di subscribe channel ini bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, dan simak secara lengkap videonya agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pada tahun ini pemerintahan Jokowi dipastikan akan memberikan dan membayarkan sejumlah tambahan penghasilan di luar gaji yang akan diberikan kepada para aparatur sipil negara P3K dan termasuk para tenaga honorer. Akan tetapi pembayaran gaji ke-13 kepada tenaga honorer ini memang dimungkinkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian dan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada tahun 2023. Nah, rekan-rekan sekalian, di daerah ini tenaga honorer yang mengabdikan dirinya di pemerintahan daerah ini, alhamdulillah pada tahun 2023 ini itu menerima pembayaran gaji ke-13 bagi tenaga non aparatur sipil negara, sebagaimana diberitakan oleh media Detik Jatim bahwa tenaga honorer di wilayah ini menerima gaji ke-13 pada tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, disebutkan di media ini bahwa meski tak mendapat tunjangan hari raya, pegawai non aparatur sipil negara kini bakal mendapatkan gaji ke-13. Gaji ini didasarkan pada kategori kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4. Itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kak. Ia menyebutkan bahwa yang masuk dalam kategori kelas jabatan 3 dan 4 adalah driver, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Itu mendapatkan gaji ke-13 seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi ternyata untuk kelas jabatan 3 dan 4 ini adalah honorer dengan jabatan petugas kebersihan, petugas keamanan, serta driver. Jadi memang untuk pemerintah kota Surabaya menganggarkan gaji ke-13 ya, menganggarkan gaji ke-13 kepada pegawai non aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Fixer selaku Kepala Kadis Kominfo menjelaskan bahwa gaji ke-13 itu diberikan kepada pegawai non ASN menjelang Lebaran sesuai dalam surat Menpan RB tanggal 14 Oktober 2022 tentang non ASN di Pemkot pada tahun 2023 terbagi menjadi dua kategori, yakni kedua kategori itu terdiri dari tenaga penunjang dan non penunjang. Jadi rekan-rekan sekalian, ternyata di pemerintah daerah ini pembayaran gaji ke-13 itu sudah dilakukan, yakni pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi para tenaga non ASN dengan kategori jabatan 3 dan 4 saat menjelang Lebaran yang lalu ternyata telah menerima gaji ke-13 yang dibayarkan oleh pemerintah kota setempat. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk tenaga penunjang ini terdiri dari petugas kebersihan, pengamanan, dan driver termasuk pihak ketiga. Di tahun 2023, tenaga penunjang akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium bukan merujuk kepada UMK upah minimum kota kabupaten pada Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk jabatan petugas kebersihan, pengamanan, dan driver serta termasuk pihak ketiga di tahun 2023 ini, seperti yang dikatakan oleh Kadis Kominfo, akan mendapatkan gaji ke-13 dengan mekanisme honorarium. Jadi dia tidak mengacu kepada upah minimum kota. Artinya dia menerima satu bulan pembayaran sesuai dengan jumlah yang diterima
atau honorarium yang diterima setiap bulannya. Selain itu, rekan-rekan juga mereka juga dipastikan masih tetap bekerja sesuai hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga outsourcing non penunjang. Jadi rekan-rekan sekalian, sesuai dengan hasil evaluasi Kemenpan RB, untuk tenaga honorer yang profesinya sebagai petugas kebersihan, pengamanan, dan driver itu tetap dipekerjakan sesuai dengan hasil evaluasi Kemenpan RB. Meskipun di dalam peraturan itu telah dijelaskan untuk kelas jabatan tenaga kebersihan, pengamanan, dan driver ini itu masuk ke dalam tenaga kelas jabatan hingga uraian tugas tenaga outsourcing non penunjang. Karena itu, hasil evaluasi terkait tenaga outsourcing tahun 2002 sudah tidak merujuk kepada outsourcing yang di pihak ketiga, tapi adalah karena pemerintah kota ingin mereka tetap bekerja, maka sesuai ketentuan tetap diperbolehkan dan diperkenankan sesuai surat Menpan RB melalui kontrak perorangan di belanja barang dan jasa. Ini juga sebagai informasi kepada rekan-rekan sekalian bahwa tenaga honorer untuk jabatan driver, satuan pengamanan, serta petugas kebersihan ternyata sesuai dengan surat Menpan RB yang telah diterima oleh Pemkot Surabaya itu masih tetap bisa dipekerjakan dan diberikan tunjangan pembayaran gaji di kontrak perorangan di belanja barang dan jasa, jadi bukan melalui sistem outsourcing. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini terkait dengan berita yang gembira kepada rekan-rekan kita tenaga honorer untuk kelas jabatan 3 dan 4 di pemerintah Kota Surabaya yang ternyata pada tahun 2023 ini menerima pembayaran gaji ke-13 dari pemerintah kotanya. Semoga saja untuk rekan-rekan sekalian yang berada di seluruh Indonesia juga bisa menyusul menerima kebijakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Tetap subscribe channel ini agar rekan-rekan terus menerima informasi seputar tenaga honorer, P3K, dan pegawai negeri sipil. Termasuk juga kita akan terus mengupdate perkembangan rancangan atau pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara yang saat ini masih terus bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana diketahui rekan-rekan sekalian bahwa di rancangan undang-undang ini terdapat salah satu pasal yang sangat krusial dan sangat penting bagi rekan-rekan kita para tenaga honorer, yakni pasal 131A, di mana di pasal tersebut dinyatakan kebijakan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil bagi tenaga honorer secara otomatis atau tanpa melalui tes. Simak terus perkembangan informasinya di channel ini. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di video berikutnya.